Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada para asisten praktikum dan Budian. Sebelumnya, di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu terkait analisis perbandingan metode klasifikasi K-means dengan Euclidean distance dan hierarchy clustering menggunakan clustering X untuk hasil belajar siswa. Nah, hal yang akan dibahas pada presentasi ini ada 6. Yang pertama itu adalah terbelakang, dataset, algoritma K-means menggunakan Euclidean distance, algoritma hierarchical clustering menggunakan Euclidean edge, evaluasi perbandingan algoritma, dan kesimpulannya. Inilah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Reza Bagus Saputra, yang kedua ada Kumara Asasi Kalaksmana, dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Nafaldi Shaliandra. Baiklah, untuk latar belakang yaitu hasil belajar mencerminkan prestasi individu dalam pembelajaran yang aktif, di mana fokus utama pada pengetahuan siswa. Penilaian hasil belajar memberikan gambaran efektivitas metode pembelajaran. Pentingnya pemahaman hasil belajar siswa ini bukan hanya untuk mereka, tetapi juga bagi sistem pendidikan secara keseluruhan. Pemilihan metode klasifikasi seperti K-means dengan Euclidean distance dan hierarchical clustering dengan evergreen edge menjadi aspek penting dalam mengidentifikasi pola data. Meskipun umum digunakan, pertanyaan ini muncul tentang efektivitas kedua metode tersebut. Penelitian ini difokuskan pada memahami kelebihan dan kelemahan metode klasifikasi untuk hasil belajar siswa, dengan harapan memberikan perbandingan antara K-means dan hierarchical clustering dalam pengukuran hasil belajar. Selanjutnya, di sini kami menggunakan sebuah dataset dalam penelitian. Kami memilih untuk melakukan pengumpulan data dengan mengambil data dari situs Kaggle. Dan saya ini diperoleh khususnya terkait dengan hasil belajar dari beberapa proses pembelajaran. Proses ini melibatkan eksplorasi dan penarikan data yang relevan dari sumber tersebut untuk kemudian analisis dalam rangka memahami hasil belajar siswa. Oke. Selanjutnya ada K-means Euclidean distance. Next. Oke. K-means clustering merupakan salah satu metode data clustering non hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih cluster atau kelompok. Algoritma ini bekerja dengan mengalokasikan data ke kelompok atau cluster yang memiliki nilai tertinggi dalam fitur yang dipilih. K-means clustering sangat efektif untuk mengelompokkan data yang memiliki bentuk yang jelas, tetapi tidak efektif untuk mengelompokkan data yang memiliki bentuk yang kurang jelas atau berbeda-beda. Sedangkan untuk Euclidean distance sendiri merupakan perhitungan untuk mengukur jarak antara dua titik di dalam Euclidean space yang mempelajari hubungan antara sudut dan jarak. Next. Ini merupakan contoh dari rumus Euclidean distance di mana untuk menghitungnya kita menggunakan koordinat latitude 1, koordinat latitude 2, koordinat latitude 1 dan koordinat longitude 2 yang nantinya akan diakumulasikan hingga menjadikan jarak antara dua titik tersebut. Next. Oke, berikut merupakan kode yang kami gunakan dalam menghitung K-means clustering dengan Euclidean distance. Di sini kita menggunakan pustaka scalar cluster menggunakan K-means. Selanjutnya kita menggunakan dua data di sini untuk membandingkan dua titik tersebut dengan Euclidean distance. Kita menggunakan data hasil belajar kalkulus 1 dan hasil belajar kalkulus 2. Di mana di dalamnya kita masukkan ke dalam data frame dan kita masukkan ke dalam variabel data for clustering. Untuk jumlah klasternya di sini kami menginisialisasikannya berjumlah 2 klaster. Selanjutnya kami menggunakan function dari K-means dari scalar cluster dengan jumlah initnya adalah 10 dan random state-nya adalah 42. Selanjutnya kita lakukan fixasi untuk data for clustering yang sudah dimasukkan ke dalam function K-means. Selanjutnya untuk melihat hasilnya kita menggunakan pustaka matplotlib ya. Dengan berdasarkan label dari data clustering. Untuk hasilnya kurang lebih berada di kanan bawah.
itu menunjukkan terdapat dua jenis klaster berwarna biru dan juga kuning dengan titik merah, silang merah di tengahnya itu menunjukkan centroidnya seperti itu. Next. Oke, selanjutnya dilakukan evaluasi dari K-means. Kita menggunakan silhouette score, di mana didapatkan hasil berjumlah 0,49929 dan sekian-sekian. Seperti itu. Yang nantinya akan dibandingkan dengan hasil evaluasi hierarki clustering juga dari reference linkage setelah ini. Next. Selanjutnya adalah hierarki clustering menggunakan Friendly Gates. Nah, jadi hierarki clustering ini merupakan suatu metode dengan pengelompokan data yang dimulai dengan mengelompokkan dua data atau lebih yang memiliki kesamaan paling dekat. Nah, kemudian datanya ini akan diteruskan ke yang memiliki kedekatan kedua dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk average linkage merupakan salah satu variasi dari hierarki clustering yang dia itu menghitung jarak antara dua klaster dengan menggunakan jarak rata-rata, di mana jarak tersebut akan dihitung pada tiap klasternya dengan meminimumkan jarak rata-rata objek yang akan digabung. Berikutnya adalah untuk hitungan matematis dari average linkage sendiri. Jadi untuk rumusnya adalah DIJ dikali K sama dengan sigma A dikali sigma B dikali DAB per ini NIJ yang merupakan jumlah objek pada klaster dikalikan dengan jumlah objek pada klaster K. Selanjutnya untuk codingannya, jadi pertama-tama kita mengimport fungsi linkage dan cluster pada pustaka spicy cluster hierarchy. Untuk pertama-tama, jadi kita menggunakan average linkage, kemudian kita menampilkan hasil dari average linkage sendiri, bisa teman-teman lihat di bawah ini. Kemudian setelah menampilkan hasil dari average linkage sendiri, kami melakukan evaluasi dengan menghitung silhouette score. Silhouette score yang kami dapat adalah sebesar 0,5369 sekian. Yang terakhir kita print. Selanjutnya adalah evaluasi dari perbandingan algoritma yang telah kami lakukan. Jadi untuk nilai silhouette score dari algoritma K-means dengan pendekatan Euclidean distance itu memiliki hasil silhouette score sebesar 0,499 sekian dan untuk hierarchy clustering dengan pendekatan average linkage dengan 0,53697 sekian. Oleh karena itu kesimpulannya, jadi untuk kesimpulannya kita itu sepakat untuk menyimpulkan bahwa si hierarchy clustering ini dengan average linkage itu lebih baik jika dibandingkan dengan K-means karena nilai silhouette koefisiennya lebih besar, yaitu untuk hierarchy clustering sebesar 0,4899, sedangkan untuk Euclidean distance hanya sebesar 0,31. Kemudian untuk saran untuk peneliti selanjutnya, dikarenakan hierarchy clustering itu kurang efisien dan membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar untuk data yang cakupannya lebih besar. Jadi mungkin untuk penelitian selanjutnya bisa dicoba untuk menggunakan dataset yang lebih besar. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.